Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriani dari Prodi Manajemen semester 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial pengerjaan jurnal transaksi di Microsoft Excel dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini sudah ada ya tabel rekening. Saya sudah menyediakan tabel rekeningnya. Fungsi tabel rekening ini untuk apa? Nah, fungsinya agar kita memposting nama sama nomor akunnya itu gampang ya. Tinggal kita pakai rumus aja, nanti kalau sudah benar rumusnya akan terpanggil sesuai dengan nomor akun, sesuai dengan nama akunnya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini neraca saldo. Nah, udah ya. Di sini kita ketik nama perusahaannya. Di sini ada perusahaan CP Amijaya. Neraca saldo per periode 15 April 2005 ya. Nah, kemudian di sini kita isikan tanggal, singkat aja ya, disingkat, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, kemudian di sini kita isikan nomor akun. Di sini nama akun. Kemudian keterangan debit, kredit. Nah, di sini kan periode 15 April. Berarti ini khusus untuk tanggal 15 April. Kita langsung aja 15 April 2005. Nah, kita blok aja ya. Kenapa di blok begini? Soalnya saya pengen ukurannya sama. Nah, kalau ini kan ukurannya sama ya. Kemudian di sini nomor akunnya sesuai ya sama yang di tabel rekening. Saya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita masuk ke tabel rekening, klik nomor rekening yang akan kita panggil. Kemudian, nah, soalnya kita akan memanggil nomor rekening saja ya. Kemudian 1. Kenapa saya mengetik 1? Karena nomor rekening berada di posisi di kolom ke-1. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kan sudah ya, sama 1101. Nah, kalau untuk nama akunnya sama, menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Sama dengan VLOOKUP. Nah, nomor akunnya kita klik ini. Titik koma, masuk ke tabel rekening. Nah, kalau ini baru 2 kali di bloknya. Kemudian titik koma 2. Kenapa saya mengetik 2? Karena nama rekening berada di kolom kedua. Nah, kan sudah sesuai ya. Nah, supaya lebih mengefisiensikan waktu, jadi kita blok saja ya. Karena yang pertama kita sudah menggunakan rumus, otomatis kalau selanjutnya lagi pasti akan otomatis kepanggil ya. Nah, udah 5104 sampai 5104 itu beban perlengkapan. Nah, coba kita buktikan apakah sama. Nah, ternyata sama ya. Nah, nanti aja ya dieditnya. Ini keterangannya neraca saldo. Nah, ini blok aja ya, tarik. Nah, udah.
sudah ya. Nah, kas untuk debitnya itu berapa? Kas untuk debitnya itu, nah kas untuk debitnya itu 5 juta. Nah, kita setting dulu ke accounting. Nah, untuk piutangnya itu, debit untuk piutangnya itu berapa? 8 juta. Nah, kemudian piutang debitnya itu berapa? 1.200.000 ya. Kemudian perlengkapannya 600.000. Nah, kemudian 35 juta ya. Kemudian, nah untuk posisi hutang termasuk ke kredit. Jadi hutangnya itu berapa? Hutangnya itu 4.400.000. Nah, hutang gaji itu sudah termasuk ke kredit ya. Berapa hutang gajinya? Hutang gajinya itu tidak ada. Nah, kemudian langsung ke modal AMI. Modal AMI-nya itu berapa? 42.500.000. Kemudian, nah untuk prip AMI itu sudah termasuk ke debit, bukan kredit ya. Nah, prip AMI-nya itu 2.100.000. Kemudian pendapatan jasanya itu harus masuk ke kredit 7.100.000. Kemudian ada beban gaji. Beban gajinya itu berapa? Nah, beban gaji harus dimasukkan ke debit 1.800.000. Kemudian beban sewa posisinya harus di. Nah, kemudian beban sewa di sini tidak ada ya. Kemudian beban lain-lain itu masuknya ke debit ya. Di sini beban lain-lainnya 300.000. Nah, kemudian beban perlengkapan itu apakah ada? Tidak ada ya. Nah, udah semuanya sudah. Kita langsung jumlah aja ya pakai sum. Sum itu rumus untuk penjumlahan. Nah, di sini hasilnya 54 juta. Nah, sisi kreditnya juga harus balance ya. Sisi debit sama sisi kredit itu harus balance. Coba kita tarik. Ya, sudah balance ya. Nah, di sini kita jumlah. Oh iya, kita belum di save. Kita save dulu ya. Nah, sini rename aja ya. Aulia Triani 1. Nah, sudah di save. Nah, setelah kita menentukan tabel rekening sama neraca saldo, nah lanjut kita menentukan jurnal umumnya. Nah, di sini kita kopikan aja ya. Nah, kita ini rename dulu jurnal umum. Sini kita isikan tanggal, bulan, tahun. Nah, kemudian kita isikan nomor akun, nama akun, debit, sininya kredit. Nah, kita blok aja ya ininya, soalnya saya ukurannya pengen sama. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan
redaksinya ya. Nah, di sini ada dari tanggal 16 April 2005 sampai dengan tanggal 30 April 2005. Nah, pertama kita masukkan dari tanggal 16 April 2005. Nah, nomor akunnya ini kita harus tahu dulu dari redaksinya ya. Nah, pada tanggal 16 penerimaan kas sebesar 4 juta dari seorang klien. Berarti kita menentukan akun yang akan dimasukkan, yaitu ada 2 akun. Yang pertama ada akun kas, dan yang kedua ada akun modal AMI. Nah, akun kas berada di posisi debit. Kalau untuk modal AMI-nya itu berada di posisi kredit. Nah, untuk nomor akunnya kita kan yang pertama kas, berarti sama dengan, saya menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP, kolom buka, tabel rekening. Ini saya mengklik ini karena saya akan memanggil untuk nomor akun kas. Titik koma, kita tarik ini supaya kepanggil ya. Titik koma lagi 1. Kenapa saya mengetik 1? Karena nomor rekening berada di posisi kolom ke-1. Kurung tutup, enter. Nah, kan sama ya. Nah, 1101 itu untuk nomor akun kas, dan yang ini nama akun kasnya itu tinggal rumus VLOOKUP lagi, masuk ke tabel rekening. Nah, ini kita tarik 2 kolom, titik koma 2. Nah, 2 ini dari nama rekening yang berada di kolom kedua. Nah, kan sudah terpanggil ya kas. Kemudian rumus kembali ya, menggunakan VLOOKUP. Kemudian mana kita cari. Nah, ini sudah ada titik koma, kita tarik titik koma 1. Nah, sama kan? Tarik 2 kolom. Nah, sudah. Oh iya, karena saya ingin memakai keterangan, ada penambahan kolom. Nah, di sini isikan keterangan. Ini isikan aja ya, penerimaan kas dari klien sesuai dengan redaksinya. Nah, tadi penerimaan kas dari kliennya itu berapa? Sebesar 4 juta. Nah, kas berada di posisi debit. Kemudian ini berada di posisi kredit. Nah, lanjut di sini. Pada tanggal 17 April 2005, memberikan perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.700.000 yang akan dibayar di kemudian hari. Berarti akun apa yang akan kita masukkan pada tanggal 17? Nah, yang akan kita masukkan pada tanggal 17 ada piutang. Piutang harus di posisi debit. Kemudian ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa diisikan di posisi kredit. Nah, 17 April 2005. Di sini saya akan memasukkan akun piutang. VLOOKUP utangnya itu, keterangannya itu
memberikan pelayanan jasa sesuai dengan redaksinya ya. Sebesar piutang posisinya di debit sebesar 1.700.000. Nah, di sini kita masukkan lagi pendapatan jasa. Kita cari nomor akun pendapatan jasa itu di mana. Nah, di sini kita tarik aja 1. Kemudian rumus VLOOKUP lagi. Nah, di sini kita isikan rumus VLOOKUP. Nah, kan sudah ya terpanggil. Nah, di sini diisi. Nah, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Di sini tanggal 19 April 2005. Membayar biaya lain-lain sebesar 200.000. Akun apa yang akan kita masukkan? Yaitu ada akun beban lain-lain, kita posisikan di debit. Kemudian ada kasnya di kredit. Nah, 19 April ya 2005. Di sini kita pakai VLOOKUP. Biasa ya, saya menggunakan rumus VLOOKUP supaya lebih mudah gitu, tidak pakai manual ketik ya. Kemudian klik tabel rekening. Kemudian beban lain-lainnya kita cari. Nah, ini. Dua. Nah, kan sudah terpanggil ya. Beban lain-lainnya keterangannya saya masukkan aja sesuai dengan redaksi ya. Membayar biaya lain-lain. Nah, berapa ya debitnya itu? Tadi di soal membayar biaya lain-lainnya itu sebesar 200.000. Kemudian di sini saya memasukkan kas ya. Nah, kita coba yang nama akunnya. Jangan kelebihan ya nariknya. Kasnya itu di kredit ya 200.000. Kemudian lanjut ke tanggal berikutnya. Di sini ada pada tanggal 21 April 2005 ya. 21 April 2005. Nah, kas yang akan kita masukkan yaitu kita lihat redaksinya tanggal 21, membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.600.000. Jadi kita akan memasukkan akunnya itu di tanggal 21, ada akun hutang yang ada di posisi debit, kemudian kasnya di kredit. Nah, ininya sudah terpanggil. Kita isikan dulu keterangannya. Kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai dengan redaksi.
Nah, debitnya itu tadi sebesar 2.600.000. Nah, di sini saya akan memasukkan kasnya. Kredit ya, kas di kredit sebesar 2.600.000. Nah, lanjut ke tanggal berikutnya. Di sini tanggal 22 April 2005, redaksinya membeli perlengkapan secara kredit sebesar 200.000 ya. Berarti di sini tanggal 22 April. Akun yang akan kita masukkan yaitu akun perlengkapan yang akan diposisikan di debit dan akun hutang ya. Akun hutang ada di kredit. Untuk perlengkapan kita coba gunakan rumus VLOOKUP. Perlengkapan. Nah, ini ya. Tarik 1 kurung tutup enter. Nah, udah. Coba kita panggil dengan rumus VLOOKUP ya. Nah, sesuai dengan redaksinya, saya memberikan keterangannya yaitu keterangannya membeli perlengkapan secara kredit. Perlengkapan secara kredit. Nah, ini ya. Tadi di soal membeli perlengkapan secara kreditnya itu berapa? Sebesar 200.000. Nah, kemudian ada akun hutang ya. Kita masukkan dengan rumus VLOOKUP. Kalau sudah paham ya dengan rumus VLOOKUP itu, jadi gampang mengaplikasikannya. Kalau kita teliti ya, akun sama nomor yang akan kita panggil itu, kalau pakai rumus VLOOKUP itu langsung kepanggil ya. Nah, hutangnya itu kan tadi di kredit ya, sebesar 200.000. Kemudian lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 23 ya. Pada tanggal 23, gini ya redaksinya. Menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi Ami. Nah, di sini akun apa aja yang akan kita masukkan? Di sini kita akan memasukkan prib Ami sama kas ya. Prib Ami berada di posisi debit, kalau yang kasnya itu di posisi kredit. Di sini 23 April 2005. Nah, tadi kan kita akan memasukkan akun prib Ami dulu ya, kemudian akun kas. Nah, ini klik. Coba ya, menggunakan VLOOKUP lagi. Nah, kan udah. Nah, di sini ya keterangannya. Nah, prib Ami-nya itu tadi 2.100.000 ya. Nah, untuk akun selanjutnya lagi kita akan memasukkan akun kas. Nah, hati-hati ya, jangan sampai ada yang double, soalnya kalau
beda, ada yang beda gitu, pasti nggak akan terpanggil. Nah, kalau kalian belum hafal cara penulisannya, boleh kita klik ini. Nah gitu kan otomatis ya. Kemudian klik tab rekening. Nah kasnya, nah kita tarik, kemudian titik koma 1 kurung tutup. Nah sudah. Di kredit ya. Di sini 2.100.000. Kemudian ke tanggal berikutnya. Tanggal 25 April 2005, di sini redaksinya begini. Menerima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar 1.900.000. Jadi, akun yang akan kita masukkan ada akun kas yang pertama yang akan diposisikan di debit. Nah, kemudian akun selanjutnya lagi ada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu kita masukkan ke kredit. Nah, di sini 25 April ya, 2005. Nah, kita akan memanggil akun akun kas ya, akun kas dulu. Di sini kemudian keterangannya itu jasa audit ya, memberikan jasa audit. Nah, kasnya diposisikan di debit 1.900.000. Nah, kemudian akun selanjutnya ada akun pendapatan jasa. Akun pendapatan jasa. Nah, ini ya sudah ada. Di kredit ya. Kemudian lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, tanggal 30 April. Di sini redaksinya begini. Membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Akun apa yang akan kita masukkan? Yang pertama beban gaji yang akan diposisikan di debit, kemudian kasnya akan diposisikan di kredit. Tanggal 30 April ya, 2005. Di sini kita akan masukkan beban gaji. Nah, di sini keterangannya berapa? 1.800.000. Kemudian ada akun kas yang akan diposisikan di kredit.
sini kredit ya, kemudian di jumlah. Di sini saya memakai rumus penjumlahan ya, sum. Nah, sisi kreditnya itu harus balance ya, coba. Nah, sudah balance ya. Kita edit dulu aja ya, supaya lebih menarik kelihatannya. Nah, sudah. Ini harusnya jurnal umum. Periode April 2005. Ini neraca saldonya sudah, jurnal umumnya sudah. Baru kita ke buku besar. Nah, buku besar ini kita memposting setiap akun kas-kas aja, piutang aja, piutang sewa aja gitu ya. Jadi berurutan sesuai dengan nomor akun yang sudah ada di tabel rekening. Nah, yang ini diposting ya ke buku besar. Di sini rename aja langsung buku besar. Blok aja ya supaya ukurannya sama. Nah, buku besar ini pengambilannya itu dari neraca saldo yang ke satu itu neraca saldo yang 15 April ya. Nah, buku besar ini yang pertama kali kita posting, yaitu kita pengambilannya dari neraca saldo pas tanggal 15 April yang ini ya. Nah, yang ini nanti kita posting ke buku besar. Nah, kasnya 5 juta. Nah, kita masukkan ke buku besar. Nomor akunnya kita masukkan dengan rumus VLOOKUP kembali ya. VLOOKUP. Kemudian ke tabel rekening. Nah, 1101 itu adalah nomor akun kas ya. Coba nama akunnya. Nah, gitu ya. Keterangannya kita pengambilannya yang pertama dari tanggal 15 itu dari neraca saldo. Kita isikan di sini keterangannya neraca saldo. Nah, tadi kan yang hasilnya itu 5 juta. Kita coba ya. Apakah benar? Nah, benar ya. Ini 5 juta. Kita copy ya. Yang ada di debit kas. Ini gini ya caranya. Sama dengan klik neraca saldo, klik ini. Soalnya kas berada di debit. Coba enter. Nah, kan sudah ya 5 juta. Kemudian kita lanjut ke jurnal umum, lihat kas itu di tanggal berapa aja. Nah, di sini tanggal 16 ada kas. Kita masukkan di sini tanggal 15. Nah, kas ini maaf ya, nah di jurnal umum.
Nah, kas 4 juta yang ada di debit. Kita pakai rumus aja ya. Tapi agar lebih dipahami gitu ya. Klik jurnal umum. Nah, ini kas kita enternya supaya kita tidak berurutan, soalnya kita di sini mempostingnya itu nomor akunnya kan harus 1101 semuanya, bukan malah berurutan. Nah, nanti ada caranya ya. Kita masukkan dulu aja ya nominalnya. Kemudian lihat di jurnal umum lagi. Apakah ada kas? Ada di tanggal 19 April. Nah, kita lihat lagi ke jurnal umum. Kas ada di kredit. Sama dengan masuk ke jurnal umum, klik yang nah ini. Terus kita lihat lagi. Nah, kan udah kas ya di tanggal 19, kemudian ada di tanggal 21. Udah ya. Kemudian nah, apakah kas ini berada di posisi debit atau kredit? Kita coba tanggal 21. Nah, tanggal 21 kas ini nih. Ternyata ada di posisinya ada di kredit. Kita pakai rumus aja ya. Jurnal umum, kasnya ini, kemudian nah kan ini tanggal 21 sudah ya. Kemudian di tanggal 23 April ya. Tanggal 21 itu kasnya itu ada di kredit 2.600.000. Nah, kita masuk lagi ke jurnal umum. Nah, ini nih 2.600.000 tanggal 22 nggak ada. Nah, lanjut ke tanggal 23. Posisinya di kredit 2.100.000. Sini. Kemudian lihat lagi ada di tanggal 25. Nah, ini kas ada di debit ya. Jurnal umum. Nah, ini debit. Kemudian setelah tanggal 25 kita lihat lagi apakah ada kasnya. Ada, ternyata di tanggal 30 yang di posisinya di kredit. Nah, ini kan belum kita edit. Bagaimana kalau tidak beraturan? Nah, kita coba ya tarik apakah beraturan atau malah tidak. Dan ternyata ini malah beraturan. Nah, kalau di sini di jurnal di buku besar ininya itu nomor akunnya itu tidak harus berurutan. Malah kita menginginkan tidak berurutan. Kita hapus aja. Nah, caranya kita kunci. Bisa menggunakan F4. Kalau yang F4 itu berarti tidak harus manual. Tidak harus manual. Nah, dikarenakan laptop saya manual gitu. Kalau mengklik F4 itu
malah begini ya. Nah, sedangkan kita akan mengunci. Bagaimana kalau laptopnya manual? Nah, di sini kita ketik yang kayak dolar. Nah, ininya sama, dikunci ya. Ininya dikunci, ininya dikunci. Kita coba apakah masih berurutan. Nah, ternyata tidak. Nah, di buku besar malah kita menginginkan tidak berurutan. Nah, sama, ini juga kas. Kita harus mengunci dulu ya. Nah, di sini ada. Kita harus mengunci dulu. Nah, kita coba ya. Nah, ternyata tidak berurutan. Berarti kita sudah sukses ya. Kemudian di sini kita totalkan ya. Biasa memakai sum ya, rumus penjumlahan. Nah, di buku besar kita harus menentukan saldo akhirnya. Di sini aja ya, saldo akhir. Sama dengan dikurangi Nah, kita lihat di jurnal umum. Apakah ada kas di tanggal 16? Ternyata ada. Kita kopikan aja tanggalnya ya. Kemudian kas. Nah, di debit 4 juta. Kita pakai rumus aja ya. Masuk ke jurnal umum. Klik ini. Sudah. Kemudian tanggal selanjutnya tidak ada. Nah, ini tanggal 19 ada. Kopikan aja ya tanggalnya. Kemudian kasnya ada di kredit. Jurnal umum tanggal 19. Nah, tanggal selanjutnya lagi. Nah, ada ini tanggal 21 ya. Ini di kredit ya. Klik jurnal umum. Kemudian tanggal selanjutnya apakah ada lagi kas? Ada, ternyata di tanggal 23 April. Kita kopikan aja. Nah, lihat di jurnal umum. Kasnya itu posisinya di kredit. Tanggal 23 kas yang di kredit. Kemudian tanggal selanjutnya tanggal 25 ya. Nah, ada kas yang ada di debit 1.900.000. Nah, kas 1.900.000. Posisinya tadi di debit ya. Nah, 1.900.000. Masuk ke jurnal umum. Klik ini. Nah, tanggal selanjutnya apakah ada kas lagi? Ada, tanggal 30 yang di kredit ya. Nah, ini 1.800.000. Nah, ini nomor akunnya belum kita terisi ya, baru 1. Nah, supaya kan kalau ditarik itu berurutan ya. Nah, kita mah Nah, ini nomor akunnya belum kita isi, baru 1 di tanggal 15.
Nah, kalau kita tarik pasti berurutan. Nah, kita di sini malah tidak ingin berurutan. Bagaimana caranya? Nah, hapus aja ini. Nah, klik ini, kita kunci. Dikarenakan laptop saya manual, jadi harus manual. Nah, kalau di laptop kalian tidak manual, tidak apa-apa. Caranya klik F4. Nah, kita coba ya. Klik F4. Ini tampilan laptop yang manual kalau kita akan mengunci selnya. Nah, bagaimana cara kita mengunci sel yang laptopnya manual? Nah, di sini sel A4, ketikkan yang kayak dolar ya. Ini fungsinya untuk mengunci. Nah, sudah. Kita coba tarik apakah masih berurutan atau tidak. Nah, ternyata tidak berurutan. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi sudah berhasil ya. Kemudian ini kas. Kalau kita tarik pasti tidak akan berurutan. Jadi kita harus mengunci ya. Caranya kayak yang tadi. Setiap ada sel kita harus mengunci. Nah, begini caranya. Ya, syukur kalau laptop kalian tidak harus manual ya. Menghambat waktu juga sih ini. Tapi tidak apa-apa ya, supaya kita tahu bagaimana kalau kita mengunci sel yang laptopnya manual. Kemudian ini sudah ya. Ini di neraca saldo yang 15 April. Nah, sudah. Kalau sudah begini, kita totalkan aja ya. Biasa menggunakan rumus penjumlahan ya, menggunakan sum. Yang di sampingnya aja ya. Nah, di sini di buku besar kita harus menentukan saldo akhir. Nah, dari saldo akhir nanti kita akan masukkan ke neraca 30 April. Nah, kita coba ya di sini. Di sini saldo akhir. Ditambah ya dari debit. Nah, ini kita tentukan, klik ini, kemudian kredit, klik ini, kemudian kita ini dikurang ya. Nah, ini saldo akhir dari kas ya. Ini saldo akhir. Kita coba tentukan di sini. Memakai rumus sum ya. Saldo akhir. Saldo akhirnya 10.900.000 dikurangi dari hasil kredit. Apakah sama? Nah, sama ya. Sama hasilnya dari saldo akhir ini. Nah, ini hasilnya sama ya dengan hasil saldo akhir ini. Kita edit
dulu supaya lebih menarik ya. Nah, ini berperiode 30 April. Ini sudah ya pemindahan akun dari neraca saldo sama jurnal umum diposting ke buku besar. Lanjut, menyesuaikan ayat jurnal penyesuaian ya, yang disebut dengan AJP. Nah, ini kita langsung rename ayat jurnal penyesuaian. Penyesuaiannya itu ke AJP itu, ke ayat jurnal penyesuaian itu ada akun piutang yang akan diposisikan di debit, kemudian ada pendapatan jasanya yang akan diposisikan di kredit. Nah, yang pertama saya akan memakai rumus VLOOKUP lagi ya. Masuk ke tabel rekening. Nah, tadi akun yang akan kita masukkan itu adalah akun piutang. Kita cari nomor akun piutangnya itu berapa. Nah, ternyata ini. Kemudian ada pendapatan jasa ya. Akun yang keduanya itu pendapatan jasa. Nah, piutang di sini kita langsung masukkan aja ya. Piutangnya itu sebesar 250.000 di debit ya. Kita accountingkan aja ya supaya muncul RP-nya. Kemudian masuk ke tabel rekening pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa dimasukkan ke kredit ya. Nah, kemudian ini memakai yang ke-1, ini yang kedua. Nah, yang akan dimasukkan di AJP itu yang kedua ada akun beban perlengkapan yang akan diposisikan di debit, kemudian akun perlengkapan yang akan diposisikan di kredit. Nah, beban perlengkapannya itu kita coba beban perlengkapannya itu sebesar 400.000 di debit. Nah, yang kedua kita masukkan
akun perlengkapan ya. Perlengkapan ini kita tarik. Jangan sampai lupa ya, dua itu nama rekening berada di kolom kedua. Nah, ini di debitnya. Kemudian yang ketiga, kita akan memasukkan akun beban sewa yang akan diposisikan di debit. Kemudian yang di kreditnya itu ada piutang sewa. Sini. Masuk ke tabel rekening, lihat beban sewa akunnya, nomor akunnya. Beban sewanya itu 300.000 ya. Kemudian kita masukkan rumusnya, cari akun piutang sewa. Nah, ini ya. Kredit. Nah, yang keempat ada akun beban gaji. Beban gaji yang akan diposisikan di debit, kemudian yang di kreditnya kita masukkan gaji terhutang. Nah, kalau gaji terhutang itu belum ada di tabel rekeningnya, jadi kita harus menambahkan dulu akunnya. Ini khusus untuk AJP aja ya. 5105 itu untuk akun gaji terhutang ya. Nah, ini beban gajinya. Kita lihat di tabel rekening. Mana nih beban gaji? Nah, yang ini kita masukkan nomor akun gaji terhutang. Nah, yang ini yang tadi ada penambahan. Tarik. Nah, coba pakai rumus VLOOKUP. Nah, beban gajinya itu sebesar 200.000. Ini kreditnya 200.000 ya. Nah, kita subtotalkan aja ya. Hasilnya harus memakai rumus penjumlahan aja yang sum. Karena rumus penjumlahan itu menggunakan sum, kita menggunakan sum. Nah, sudah balance ya. Nah, setelah ayat cuna penyesuaian sudah kita tentukan, langsung kita ke neraca lajur atau kertas kerja.
ditambah aja. Nah, langsung penambahan set kita rename aja jadi neraca lajur. Nah, kita kopikan aja ya ininya. Nah, ininya. Kita isikan di sini tanggal, bulan, tahun ya. Di sini nomor rekening atau nomor kode atau nama, di sini nama akun. Di sini kita akan menentukan saldo di neraca lajur. Nah, sudah ya. Di sini kita memakai rumus VLOOKUP lagi ya. Nah, di sini tidak harus memakai tanggal ya. Maaf ya. Di sini langsung aja pakai rumus VLOOKUP. Sampai ini aja ya. Kita tarik aja supaya lebih mengefisiensikan waktu. Nah, di sini kenapa NA? Karena nomor akun di sini sampai 5105 aja. Jadi, ketika menggunakan rumus VLOOKUP, jadi ini kelihatan. Ini tidak akan termasuk ke data akun yang ada di tab rekening. Nah, ini hapus aja ya. Tadi untuk AJP aja saya menambahkan di tab rekening, tapi selanjutnya sampai ke neraca akhir beban gaji terhutang itu tidak harus dimasukkan. Nah, di sini memakai rumus VLOOKUP lagi. Tetap masuk ke tab rekening. Nah, seperti biasa kita tarik. Nah, kan sudah otomatis. Nah, sebelum ke neraca lajur, alangkah baiknya kita menentukan neraca saldo per 30 April supaya nanti pas di saldo ini di neraca lajur, jadi kita terfokus mempostingnya dari neraca saldo yang 30 April. Nah, di sini aja ya. Sesudah buku besar. Nah, di sini aja neraca saldo yang 30 April. Supaya sama ukurannya ya. Periode 30 April. Nah, dari hasil saldo akhir yang ada di buku besar, kita posting ke neraca saldo yang 30 April ya. Nah, yang 4.200.000
kemudian yang 5.700.000 diposisikan di debit. Kita langsung isikan aja di sini ya. Gak harus pakai tanggal ya, di delete aja. Ini nomor akunnya memakai VLOOKUP. Kita tarik aja ya. Nah, ini tidak harus. Nah, kalau kelebihan pasti muncul ini. Dikarenakan tadi memakai rumus VLOOKUP, jadi kalau kelebihan akun itu pasti NA. Nah, di sini nama akunnya. Masuk ke tab rekening. Sampai ini aja ya. Ini hapus, tidak perlu. Debitnya yang tadi ya, yang hasil dari saldo akhir yang ada di buku besar ya, kita masukkan ke neraca saldo yang 30 April. 4.200.000 berada di posisi debit. Oh iya, kita accountingkan dulu karena saya ingin otomatis gitu di RP nya. Nah, ini nama akunnya, kita akan menggunakan VLOOKUP lagi. Masuk ke tab rekening. Biasa ya, kita tarik ininya. Nah, hasil dari ini dari mana? Tadi kan kita sudah menentukan memposting ya akun-akun ke buku besar, sudah menentukan saldo akhirnya. Nah, ini ya saldo akhirnya 4.200.000. Kita masukkan sesuai dengan posisinya. Nah ya, nah untuk piutangnya kita lihat di buku besar yang saldo akhir piutang. Nah, piutang 5.700.000. 5.700.000. Piutang sewanya kita lihat 1.200.000. Kita posisikan di debit. Kemudian perlengkapan, hasil saldo akhir perlengkapan. Nah, 800.000 posisikan di debit. Kemudian tanah, setelah itu kita posisikan di debit ya, 35 juta. Nah, untuk hutang harus di kredit. Nah, ini hutang 2 juta ya. Kemudian ada hutang gaji. Hutang gaji lihat saldo akhirnya apakah ada. Nah, malah tidak ada ya. Jadi di sininya tidak usah diisi. Modal AMI-nya ada sebesar 42.500.000 ya. 42.500.000. Prip AMI ada 4.200.000.
kemudian pendapatan jasa ini yang ini harusnya diposisikan di debit. Nah, kemudian modal AMI-nya kita di kredit 42.500.000. Nah, PRIP AMI-nya sudah benar, kita posisikan di debit 4.200.000. Kemudian pendapatan jasanya 10.700.000. 10.700.000 kita posisikan di kredit. Kemudian beban gaji 3.600.000. Kemudian beban sewa tidak, nah maaf ya, ini beban gaji kan tadi tidak ada ya. Nah, ininya dihapus. Kemudian beban lain-lainnya, nah kan beban lain-lainnya tidak ada. Nah, kemudian beban lain-lainnya kita lihat di buku besar. Apakah beban lain ada? Nah, 500.000 ya. Nah, untuk beban sewanya tidak ada. Beban gajinya 3.600.000 di buku besar itu. Beban perlengkapan kita lihat kosong ya. Jadi kita ditotalkan aja ya. Memakai rumus penjumlahan. Nah, ini harus balance ya. Nah, sudah sama hasil sisi debit sama sisi kreditnya. Nah, ini dikopikan saja ya. Nah, sudah. Ini neraca saldo setelah buku besar ya. Dari buku besar, dari hasil saldo akhir dipindahkan ke neraca saldo yang 30 April. Kemudian tadi sudah menentukan ayat jurnal penyesuaian. Nah, sudah menentukan ayat jurnal penyesuaian. Nah, sudah menentukan ini ayat jurnal penyesuaiannya. Kita edit dulu ya supaya lebih menarik. Nah, gini. Langsung kita ke neraca lajur. Nah, setelah ayat jurnal penyesuaiannya sudah, lalu kita lanjut ke neraca lajur ya, atau kertas kerja. Nah, judulnya
nama perusahaannya kita kopikan aja ya. Di sini kita buat nomor akun, nama akun. Untuk nomor akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sudah, kita tarik aja ya. Ini kelebihan, ini nggak usah dimasukkan. Kemudian memakai rumus VLOOKUP lagi. Masuk ke tabel rekening, tarik 2. Nah, kemudian di sini diisikan saldo ya. Nah, ini harusnya di bawah. Nah, ini di merge. Ini isikan debit. Nah, untuk ini dari mana hasil ini didapat? Kita fokus ke neraca saldo yang 30 April ya. Nah, yang ini. Tarik aja ya. Kemudian yang dikredit. Nah, dari ini nah, sudah ya, kita subtotalkan saja memakai rumus penjumlahan. Nah, begitu juga yang dikredit harus balance ya. Nah, sudah balance, sama ya hasilnya. Setelah kita menentukan saldo di neraca lajur, lalu kita menentukan AJP, ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, AJP ini akun apa aja yang harus dimasukkan, yaitu ada akun piutang ya, piutang. Nah, dari mana akun piutang itu hasilnya didapat? Dari akun ayat jurnal penyesuaian yang ini. Nah, kita isikan. Nah, terus akun selanjutnya akun apa aja, yaitu beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, dan beban perlengkapan. Untuk beban gaji kita mengambilnya dari mana? Nah, dari ayat jurnal penyesuaian, masih seputar ayat jurnal penyesuaian. Posisinya kan di debit ya. Kemudian beban sewa. Beban sewa. Nah, untuk beban sewa ada 300.000 ya. Ini beban sewa. Nah, selanjutnya untuk beban lain-lain
tidak ada ya. Nah, untuk beban perlengkapan kita mengambilnya dari neraca saldo yang per 15 April ya. Nah, ini. Nah, yang ini ya, perlengkapan. Kita masuk ke set neraca saldo per 15 April. Nah, sudah ya. Kredit. Nah, untuk kredit, akun apa aja yang harus dimasukkan? Di sini kita memasukkan piutang sewa, perlengkapan, lalu beban hutang gaji ya, maksudnya hutang gaji, bukan beban gaji. Hutang gaji, kemudian pendapatan jasa harus dimasukkan. Kemudian disubtotalkan saja, karena akun-akun yang berada di posisi kredit cuma akun itu aja. Nah, untuk piutang sewa kita mengambilnya dari ini AJP, seputar AJP ya. Nah, di sini kemudian perlengkapannya kita ambil dari tadi yang di neraca saldo per 15 April. Nah, kemudian lanjut ke hutang gaji ya. Hutang gaji kita mengambilnya dari ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, ini. Kemudian beban sewanya kita tidak harus dimasukkan ya. Kemudian yang harus dimasukkannya itu hutang gaji. Nah, kemudian yang harus dimasukkan itu adalah hutang gaji. Hutang gaji ini di mana diambilnya? Hutang gaji ini diambilnya dari sini, 200.000. Kemudian untuk pendapatan jasanya. Nah, untuk pendapatan jasanya kita mengambilnya dari sini. Kemudian kita subtotalkan saja ya. Ini harus sama ya hasilnya. Nah, sudah balance ya. Lalu kita menentukan neraca saldo setelah penyesuaian. NSSP ya. Ini untuk debitnya, untuk kredit. Nah, dari mana hasil ininya? Kita coba dari sini dikurangi debit di AJP, kemudian nah sudah ya.
Kemudian kita ke modal AMI ya, kita tentukan. Tidak usah ya, prip AMI-nya tidak usah dimasukkan. Kemudian ini tidak usah, tapi prip AMI-nya kita tentukan. Kemudian langsung ke beban gaji. Nah, kita tentukan di kredit apa saja yang harus dimasukkan. Di kredit yang harus dimasukkan ada hutang, kemudian ada hutang gaji, ada modal AMI. Nah, untuk pripnya tadi sudah di debit ya, emang posisinya prip mah di debit ya. Nah, kemudian yang ini tidak usah ya, soalnya sudah di debit prip AMI-nya. Kemudian pendapatan jasanya ditambah ini. Nah, sudah ya, ini sudah ada di posisinya di debit. Kemudian kita subtotalkan saja. Harus balance ya, sisi debit sama sisi kreditnya. Nah, sudah balance. Ini NSSP-nya. Nah, setelah NSSP-nya kita ke rugi laba. Ini untuk debit, ini untuk kredit. Nah, untuk ini bagaimana kita menghasilkan rugi laba debit sama kreditnya? Akun yang ditentukan di rugi laba cuma akun beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, beban perlengkapan. Itu akan diposting, akan dimasukkan di rugi laba ya. Nah, kita tentukan ya. Nah, untuk menentukan beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, beban perlengkapan, kita menggunakan rumus ini
dikurangi Nah, kita subtotalkan saja ya. Nah, kemudian kreditnya apa saja yang harus dimasukkan? Di kreditnya, pendapatan jasa itu termasuk ke dalam rugi laba ya, tapi posisinya harus dikredit. Nah, itu ya. Kemudian disubtotalkan. Dalam rugi laba, hasilnya juga tidak harus balance ya. Beda dengan di saldo, di AJP, di NSSP, itu harus balance. Nah, kalau di rugi laba, ini tidak harus balance. Nah, nanti balance-nya di laba sebelum pajak ya. Tidak harus balance ya, sisi debit sama sisi kredit di rugi laba itu. Kemudian setelah rugi laba kita tentukan, kemudian ada neraca. Nah, akun apa aja yang harus dimasukkan? Pertama kita ketik dulu neraca, dan ini debit, ini untuk kreditnya. Akun yang harus dimasukkan adalah kas, piutang sewa, perlengkapan tanah, dan juga hutang. Itu harus dimasukkan di neraca debit ya. Ini bisa ditarik juga ya. Nah, sudah. Kalau neraca itu menghasilkannya dari NSSP ini, dikurangi sisi debit, dikurangi sisi kredit ya. Nah, kemudian sama di kredit juga, yang harus ditentukan itu adalah tanah, hutang gaji, dan modal AMI. Ini juga. Nah, kalau ini. Nah, kalau di kredit, sisi kredit NSSP ini dikurangi debit. Bisa ditarik juga ya. Nah, sudah ya. Kemudian ini debitnya. Nah, setelah itu kita subtotalkan saja ya, karena tidak ada lagi yang harus dimasukkan di per akunnya. Apakah di sini harus balance? Tidak harus ya. Ingat, di rugi laba tidak harus balance, juga di neraca tidak harus balance. Nah, kita tarik aja. Setelah dijumlah, lalu kita tentukan. Kita tentukan labanya di sini aja ya.
laba Nah, untuk menentukan labanya itu ini dikurangi ini. Kemudian ditambah hasil ini. Nah, kan ini sama ini balance ya. Kemudian nah, sudah itu Rp50.450.000 ini kita dikurangi sama hasil ini. Lalu hasilnya kita simpan di sini. Ini dikurangi ini. Kemudian kita belum menentukan hasilnya dari kredit ini nih. Ini ditambah, nah hasilnya balance kan. Begitu juga ini balance hasilnya, ini balance ya. Kita edit dulu supaya lebih menarik. Boleh kita kasih warna ya, sesuai keinginan masing-masing ya. Ya, belum dirubah ya ininya. Oh, sudah ya. Ini berarti neraca lajur ya. Supaya tidak jenuh gitu ya, kita boleh kasih warna. Di rata tengah aja ya. Nah, ini khusus untuk saldo, kita kasih warnanya bebas aja ya, sesuai dengan keinginan. Boleh ini juga. Nah, ini juga. Kemudian ini supaya tidak jenuh ya.
boleh ininya di bold ya. Nah, sudah ya. Sudah beres neraca lajurnya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan laporan rugi labanya. Kita langsung rename aja ya. Nah, akun apa aja yang harus dimasukkan di laporan rugi laba ini? Ada akun pendapatan jasa, ada beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, beban perlengkapan. Nah, langsung saja ya, menggunakan rumus VLOOKUP lagi ya. Masuk ke tabel rekening. Nah, ini ya, pendapatan jasa. Kita tarik aja ya, soalnya ini akun ini berurutan. Nah, akun ini itu masuk ke laporan rugi laba ya, seperti halnya tadi di neraca lajur. Yang termasuk dalam rugi laba itu cuma pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, dan beban perlengkapan. Begitu juga di laporan rugi laba. Nah, gitu ya. Nah, untuk pendapatan jasa, penempatannya di kredit. Untuk beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, beban perlengkapan disimpannya di debit. Nah, pendapatan jasanya itu dari mana? Nah, ini pendapatan jasa. Nah, untuk menentukan pendapatan jasanya itu dari mana? Nah, dari ini. Nah, untuk menentukan pendapatan jasanya itu dari mana? Dari neraca lajur yang di NNSP ini. Nah, kemudian beban gajinya dari neraca lajur lagi. Nah, ini boleh kita tarik ya, soalnya penempatannya sama, supaya lebih mengefisiensikan waktu gitu. Terus disubtotalkan aja ya. Maaf ya, ininya tidak ke bawah. Nah, ini jumlah dari laporan rugi laba. Kemudian setelah ini kita tentukan laba sebelum pajaknya. Laba sebelum pajak. Dari mana laba sebelum pajak ini dihasilkan? Dari 10.950.000 dikurangi 5.200.000. Nah, hasilnya 5.750.000. Di bold aja ya, supaya kita edit dulu supaya lebih menarik.
Nah, setelah laporan rugi laba kita sudah sesuaikan, lalu langkah terakhir kita menentukan laporan perubahan modal. Yang termasuk dalam perubahan modal ini, laporan perubahan modal ini yaitu modal awal sama laba sama PRIP, kemudian modal akhirnya kita tentukan. Nah, di sini kita kopikan saja ya dari sini. Nah, maaf ya, ininya kurang satu, jadi kepotong ya. Disimpan dulu aja di situ ya. Nah, kita kopikan aja deh. Ininya kebanyakan bekas tadi di neraca lajur. Ini hapus, jadi laporan perubahan modal. Maaf, ininya hapus, jadi laporan rugi laba per 30 April. Sudah benar ya. Bisa juga begini ya. Nah, bisa juga gitu. Kemudian, langkah yang terakhir kita menentukan laporan perubahan modal. Nah, begini. Ini kopikan aja ya. Nah, dalam laporan rugi perubahan modal ini, yang tadi sudah saya sebutkan, akun-akun yang harus dimasukkan. Nah, akun yang harus dimasukkan itu ada modal awalnya sama laba sama PRIP, kemudian modal akhirnya kita tentukan. Kemudian setelah itu baru kemudian langsung saja ya. Modal awal, saya di sini tidak menggunakan rumus VLOOKUP ya, dikarenakan modal awal itu tidak termasuk dalam nama rekening ya, tidak dimasukkan gitu maksudnya, jadi diketik manual. Kemudian labanya, kemudian PRIP. Kalau PRIP kan ada ya dimasukkan ke tabel rekening, tapi di sini manual saja ya, tidak menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian modal akhirnya. Nah, dari mana modal awal ini dihasilkan? Modal awal dihasilkan dari modal AMI
yang ada di saldo. Yang ini 42.500.000 kita masukkan ke laporan perubahan modal. Di sini saya menggunakan rumus aja ya. Neraca lajur. Nah, gitu. Labanya ini dihasilkan dari mana? Laba dihasilkan dari ini 5.750.000. Neraca lajur, yang ini labanya, kemudian PRIP-nya itu dari mana? PRIP dihasilkan dari ini, dari saldo PRIP, dari saldo debit PRIP. Pakai rumus ya. Bagaimana menentukan modal akhirnya? Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi PRIP. Ini hasilnya. Ini modal akhirnya. Ini modal akhirnya. Untuk jurnal transaksi kita sudah selesai pengerjaannya. Boleh kita edit supaya tidak jenuh gitu. Ininya bisa kita beri warna. Yang ini bisa ya kita kasih warna supaya lebih menarik gitu kelihatannya. Tabel rekening. Gelap banget ya warnanya. Udah deh ya. Jadi terserah kalian mau pakai warna apa juga biar menarik gitu. Pengerjaan jurnal transaksi dalam siklus akuntansi sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pemaparan pengerjaan tutorial jurnal transaksi ini, karena saya juga dalam tahap pembelajaran.